Bab 751. David menggunakan tangannya untuk memegang lembut kepala Pearl yang bergetar dari sisi ke sisi. Dia menyeka air mata dari wajahnya, membungkuk untuk mencium keningnya dengan lembut, dan berkata dengan lembut, "Nona Mutiara, jangan takut. Percayalah, semuanya akan baik-baik saja denganku di sini. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa memaksa Anda melakukan hal-hal yang tidak ingin Anda lakukan." Tidak ada. Mutiara tercengang. Ini pertama kalinya David berinisiatif menciumnya. Dia merasa sangat bahagia saat ini. Ditambah lagi perkataan David seakan mempunyai kekuatan magis yang sedikit demi sedikit menenangkan hatinya yang sangat gugup. Banyak hal yang ingin dia katakan padanya, tapi pada akhirnya, dia hanya mengucapkan satu kalimat. "Oke, aku percaya padamu." David melepaskan Pearl, berdiri tegak, dan berbalik menemui Walt dan teman-temannya. Walt langsung merasa kedinginan. Perasaan melihat kematian di wajahnya yang baru saja dia rasakan sekali lagi muncul kembali. Bahkan dua orang yang setengah jalan menuju Gatreng di belakangnya merasa ada sesuatu yang salah. David belum menunjukkan kekuatannya. Satu-satunya hal yang muncul saat ini adalah niat membunuhnya sendiri, dan ini saja membuat mereka bertiga merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam gua es. "Siapa pemuda ini? Dia sangat menakutkan. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin mati?" Suara David terdengar seperti neraka, dingin dan menggigit. Apa yang kamu coba lakukan?" Biar ku beritahu padamu, aku berasal dari keluarga terhebat di dunia. Saya Walt Mosley, pewaris kedua keluarga Mosley. Jika kamu berani menyentuhku, yang akan kamu timbulkan adalah kemarahan seluruh keluarga Mosley, tidak peduli siapa kamu. Kamu dan semua orang di sekitarmu akan dihancurkan tanpa ampun oleh keluarga Mosley. Ucap Walt dengan suara gemetar. Dia juga ketakutan saat ini. Niat membunuh David terlalu kuat. Dia merasa seperti sedang berjalan di ujung pisau, dan dia akan menghadapi ancaman kematian jika dia tidak berhati-hati. Meskipun keluarga di belakang Walt sangat kuat, tempat ini berada di luar jangkauan. Pengaruh keluarga. Dia adalah pewaris kedua keluarga Mosley, jadi jika dia meninggal di sini, keluarganya akan menderita kerugian besar. Jika dia mengetahuinya sebelumnya, dia akan meminta keluarganya untuk mengirimkan dua orang suci tingkat dewa untuk mengikutinya. Kini, ia hanya berharap reputasi keluarga Mosley bisa menghentikan orang-orang di hadapannya. Walt memiliki status tinggi di keluarga Mosley. Menjadi pewaris kedua bukanlah hal yang main-main. 1. Gelar ini bisa masuk 10 besar di antara struktur besar keluarga Mosley. Bisa juga dikatakan bahwa dia adalah seseorang yang mendapat tempat di tingkat dunia. Hanya saja saat menghadapi kematian, penampilannya tidak ada bedanya dengan orang biasa. Tidak peduli seberapa tinggi statusnya, dia tetap takut mati. David kaget saat mendengar apa yang dikatakan Walt. Keluarga Mosley, bukankah itu salah satu dari 3 keluarga kuno yang menjalankan Falconia? Ia juga merupakan salah satu dari 5 kekuatan utama di dunia. Ini adalah keluarga dengan Gatranker puncak. Tidak heran Pearl lebih memilih mengorbankan dirinya daripada memberitahuku. Mereka sangat kuat, tapi sayangnya, mereka memukul saya. Kalau begitu, mari kita mulai dengan memamerkan taringku pada keluarga Mosley. Pearl meraih tangan David dengan gugup. David meraih tangan Pearl, tersenyum padanya, dan memberi isyarat agar dia tidak gugup karena dia akan menangani ini. Keluarga Mosley, itu sangat kuat, karena kamu adalah salah satu dari 5 kekuatan besar di dunia dengan Gatranker teratas. Pantas saja Nona Pearl begitu takut padamu sehingga dia membiarkanmu melakukan apapun yang kamu mau tanpa memberitahuku. Sayangnya, Anda berada di Summerland dan ini bukanlah tempat di mana Anda bisa bertindak sembarangan. Anda tidak boleh terus melecehkan dan mengikuti Nona Pearl setelah dia kembali ke Summerland. Jika Anda mengira menjadi keturunan langsung keluarga Mosley akan membuat saya takut, Anda akan kecewa. Apakah Anda memiliki kata-kata terakhir? Saya akan lihat apakah saya bisa memberitahu keluarga Mosley atas nama Anda, kata David. Lalu bagaimana jika dia berasal dari keluarga Mosley? Lalu bagaimana jika dia berasal dari salah satu dari 5 kekuatan besar dunia? David sama sekali tidak takut.
Bukankah keluarga Mosley hanya mengandalkan Guthrunker puncak itu? Bab 752. Dia juga seorang Guthrunker teratas. Apapun konsekuensinya, dia harus membunuh Walt. Kebetulan dia belum bertarung melawan Guthrunker top manapun. Yang lebih buruk menjadi lebih buruk, dia hanya akan melawan mereka untuk menguji batas kekuatan tempurnya. Siapa kamu? Walt bertanya dengan suara gemetar. Beraninya seseorang mengatakan hal seperti itu setelah mengetahui identitasnya. Ini tidak terduga. David tidak hanya mengenal keluarga Mosley, tetapi dia juga mengetahui bahwa ada 5 kekuatan besar di dunia dengan Guthrunker teratas. Jelas, statusnya tidak serendah itu. Mungkinkah dia bangsawan Summerland? Apa yang harus aku lakukan? Walt sedang memikirkan jalan keluar dari masalah ini. Dia bersumpah selama dia bisa hidup lagi kali ini, di masa depan, dia tidak akan pernah lepas dari pengaruh keluarga Mosley dengan bebas lagi. Bahkan jika dia ingin keluar, dia akan membawa beberapa orang suci tingkat dewa bersamanya. Anda tidak perlu tahu siapa saya. Anda hanya perlu tahu bahwa jika Anda menyinggung Nona Pearl, saya akan membunuh Anda bahkan jika Anda melarikan diri kembali ke keluarga Mosley. Jika itu masalahnya, apakah kamu berani melepaskanku? Anda bisa datang dan membunuh saya ketika saya kembali ke keluarga saya. Jika kamu benar-benar berani datang, aku tidak akan lari dan aku bahkan akan menunggu kamu membunuhku. Seru Walt. Saat ini, dia hanya ingin keluar dari sini dan melarikan diri dari Summerland. Selama dia kembali ke keluarganya, dia akan aman. Apakah kamu memprovokasi saya? David setengah hati bertanya. Tersenyum, jadi bagaimana denganku? Bukannya kamu takut pada keluargaku? Kalau begitu, izinkan aku kembali. Jika kamu punya nyali untuk melakukannya, aku akan menghormatimu sebagai laki-laki. Walt sangat berhati-hati dan melanjutkan untuk memprovokasi David. Jika Anda tidak menyinggung perasaan Nona Pearl, Anda akan berhasil memprovokasi saya. Sayang sekali, dia adalah salah satu wanita terpenting bagiku. Anda tidak bisa memata-matainya, apalagi memaksanya. Jika aku melepaskanmu hari ini, bagaimana aku akan melampiaskan amarahku? Ucap David sambil membungkuk dan memeluk Pearl. Mengetahui niat David, Pearl merentangkan tangannya di leher David dan membenamkan kepalanya di dadanya. Saat ini, dia merasa sedang mengalami momen paling bahagia dalam hidupnya. Sekalipun kebahagiaan ini berumur pendek, dia akan terpuaskan seumur hidupnya. David berdiri dengan Pearl di pelukannya. 2 orang yang setengah jalan menuju Guthring juga mengambil langkah maju saat ini, melangkah di depan Walt untuk menghalanginya. Nona Pearl, tutup matamu dan jangan buka apapun yang kamu dengar, bisik David sambil menundukkan kepalanya di dekat telinga Pearl. Oke, jawab Pearl, tersipu. Kemudian, dia menempelkan kepalanya kuat-kuat ke dada David dan menutup matanya. Bahkan jika David berencana untuk melompat bersamanya sekarang, dia tidak menyesal. Apakah kalian siap menanggung kemurkaanku? David mengangkat kepalanya untuk mengucapkan kata demi kata. Walt dan teman-temannya. Kekuatan David meningkat 1 tingkat dengan setiap kata yang diucapkannya. Saat dia menyelesaikan kalimatnya, udara di ruangan itu terasa berat. Walt dan teman-temannya melebarkan mata dan menatap David dengan ngeri. Saat ini, mereka merasakan tekanan yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Mereka merasa seolah-olah ada beban ratusan juta pound sterling yang menimpa mereka. Mereka tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Jantung mereka mulai berdetak lebih cepat. Semakin sulit bagi mereka untuk bernapas juga. Seolah sepasang tangan besar menyambar hati mereka. Walt berada di alam terendah, jadi dia takut setengah mati oleh kekuatan mengerikan ini. Cairan kuning menyengat mulai mengalir di celananya. Bab 753. David mengangkat kaki kanannya sambil memegang Pearl dan maju selangkah. Ledakan. Terdengar ledakan keras. Seluruh ruangan tampak seperti ada bom yang meledak di dalamnya. Hancurkan, 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 hancurkan. Televisi, tempat tidur, kursi, lemari pakaian, dan jendela semuanya hancur dalam sekejap. Walt dan 2 orang lainnya dikejutkan oleh suara keras itu. Sebelum mereka sempat bereaksi, tubuh mereka terlempar ke belakang akibat benturan yang sangat besar hingga membentur tembok.
Penyemprotan. Darah muncrat. Mereka bertiga merasakan seluruh tubuh mereka hancur. Mereka tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun. Pearl menutup matanya erat-erat sambil bersandar di dada David. Dia mendengar suara itu, tapi dia tetap tidak membuka matanya. Itu karena David hanya menyuruhnya untuk tidak membukanya apapun yang dia dengar. David berjalan perlahan menuju Walt dengan Pearl di pelukannya. Pada titik ini, mereka bertiga terbaring di tanah dan tidak dapat berbicara. Ada beberapa tulang patah di sekujur tubuh mereka. Organ dalam mereka terluka akibat guncangan dan banyak juga trauma di tubuh mereka. Rasa sakit menyebar ke seluruh tubuh mereka, namun mereka masih sadar. Jadi, mereka hanya bisa mengerang pelan. Tahukah kamu kenapa aku tidak langsung membunuhmu? Itu bukan karena aku takut dengan keluarga Mosley di belakangmu, tapi terlalu mudah bagimu untuk mati seperti ini. Aku akan mengajakmu untuk segera menyaksikan pertunjukan besarnya. Hiduplah dengan baik. Setelah David selesai berbicara, dia membawa Pearl dan meninggalkan ruangan. Saat dia berjalan menyusuri koridor, timnya sudah menunggu di luar. Orang-orang ini dipilih dari Satuan Tugas Khusus dan Falcon. Tugas mereka adalah menangani konsekuensi dari tim disiplin. Mereka tidak cukup kuat untuk menjadi garda depan sehingga hanya bisa menghadapi Kapten. Salah satu staf dari departemen setelah tim disiplin menelepon. Dengan hormat, bawa ketiga orang itu ke ruang belakang. Ingat, jangan biarkan mereka mati, kata David. Ya, David pergi dengan Pearl di pelukannya. Sebagai hotel termewah di ibu kota, suara nyaring yang tiba-tiba terdengar dari Starry Night Hotel sungguh mengejutkan. Oleh karena itu, manajer segera membawa tim keamanan untuk menemuinya, namun mereka dihentikan di luar oleh orang-orang dari tim disiplin. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan? Saya manajer di sini. Jika kamu terus menghalangi saya, jangan salahkan saya karena bersikap kasar, kata manajer itu dengan marah kepada tim disiplin area hotel paling mewah. Tidak ada satu orang pun yang menginap di sini dengan santai. Apalagi yang check-in ke suite mewah satu kemarin. Manajer Mosley Financial Group di Summerland secara pribadi datang dan memesan kamar tersebut. Itulah Mosley Financial Group, konsorsium top dunia. Belasan petugas keamanan di belakang manajer segera mencabut tongkat listrik dan mengambil posisi bertarung. Namun, staf tim disiplin tidak menganggapnya serius. Tim disiplin Summerland sedang menjalankan bisnis. Semua orang yang tidak terkait, silakan pergi, jika tidak, Anda akan ditangani dengan serius. Tim disiplin Summerland yang mana? Saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Minggir atau saya tidak akan bertanggung jawab telah menyakiti Anda, desak manajer itu. Dia benar-benar belum pernah mendengar tentang tim disiplin Summerland. Namun, karena dia bisa menjadi pengelola tempat ini, dia cukup pintar. Sampai saat ini, orang-orang ini belum pernah menatap matanya, jadi mereka pasti tidak bisa diganggu. Jika tidak, ia akan memerintahkan tim keamanan di belakangnya untuk mengambil tindakan sekarang. Bab 754. Jika tidak ada tamu penting yang menginap di distrik ini, dia tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini. Jika Anda belum pernah mendengar tentang kami, itu berarti Anda tidak memenuhi syarat. Hubungi atasan Anda dan lihat apakah dia berani berbicara dengan kami seperti ini. Manajer tidak berani mencoba menjadi berani kali ini. Oleh karena itu, dia buru-buru mengeluarkan ponselnya dan menelepon bos hotel. Markus, ada apa? Suara seorang pria parubaya terdengar di telepon. Halo Pak Ines, ada yang ingin saya laporkan kepada Anda, sapa Mark dengan hormat. Apa itu? Terdengar suara keras di area VIP hotel. Tadinya saya mau bawa orang untuk periksa, tapi saya dihentikan di luar, kata Mark. Hah, siapa yang begitu berani? Beraninya mereka berperilaku kejam di hotel saya. Pak Ines sepertinya tertarik. Mereka bilang mereka tim disiplin Summerland dan mereka meminta kami untuk tidak ikut campur atau kami akan ditindak keras, kata Mark. Apa? Seru Pak Ines karena terkejut. Katakan itu lagi. Siapa mereka? Tim disiplin Summerland. Tandai dengan hati-hati mengulanginya. Apa kamu yakin? Tanya Pak Ines lagi. Ya, aku yakin, jawab Mark positif. Biarkan mereka. Tidak,
bekerja samalah dengan mereka dengan apapun yang mereka butuhkan sebaik mungkin. Saya akan segera ke sana. Jangan menyinggung perasaan mereka. Tuan Ines segera menutup telepon setelah dia mengatakan itu, membuat Mark bingung. Bahkan bosnya pun sangat ketakutan. Siapakah tim disiplin Summerland? Tidak heran mereka bahkan tidak pernah menatap matanya. Untungnya, dia pintar dan tidak melewati batas serta memulai konflik dengan mereka. Jika tidak, dia akan tamat. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia mati. Saat Mark hendak menjilatnya, dia melihat seorang pria muda berjalan keluar sambil menggendong seorang wanita. Mark berjalan mendekat. Dia ingin bertanya apa yang terjadi saat keduanya berjalan. Saat David berjalan keluar bersama Pearl, dia melewati tim setelahnya dari tim disiplin. Kemudian, beberapa anggota membungkuk dan berkata dengan hormat, "Kapten, kamu telah bekerja keras. Sisanya aku serahkan padamu," jawab David. "Inilah yang harus kita lakukan." David terus berjalan meninggalkan Mark yang tertegun. Pemuda berusia awal 20-an ini adalah kaptennya. Mark merasa pandangan dunianya seolah-olah terbalik. Ia mengira setelah menjadi manajer Starry Night Hotel, ia bisa dikatakan telah memasuki kalangan kelas atas ibu kota. Pada akhirnya, dia menyadari bahwa jalannya masih panjang. Setidaknya, dia belum pernah mendengar tentang tim seperti tim disiplin Summerland. Jika mereka bisa membuat bosnya sangat gugup, maka mereka pasti sangat bergengsi. Selain itu, seorang pemuda berusia awal 20-an adalah kapten tim yang kuat. David mengirim Pearl kembali ke tempatnya dan menyuruhnya beristirahat dengan baik. Kemudian, dia langsung meluncur menuju kediaman Mason. Setelah melewati beberapa rintangan, dia sampai di halaman yang familiar. David keluar dari mobil dan masuk setelah membuka pintu. "David, kamu di sini." Mason sedang menonton berita Summerland pada jam ini di halaman. "Tuan Tua Stephanie, saya ingin tahu tentang keluarga Mosley. Bisakah Anda ceritakan lebih banyak tentang mereka?" kata David, langsung pada intinya. "Kenapa kamu tiba-tiba ingin tahu tentang mereka? Apa yang telah terjadi?" Mason bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tahu David tidak akan mengkhawatirkan hal ini tanpa alasan. "Tidak apa-apa. Saya punya beberapa konflik dengan orang-orang dari keluarga Mosley, jadi saya ingin tahu lebih banyak tentang mereka," jelas David. "Anda mempunyai konflik dengan orang-orang dari keluarga Mosley. Apakah itu serius?" "Tidak apa-apa. Saya bisa mengurusnya. Itu hanya salah satu dari garis keturunan hedonistik. Karena kamu bisa mengurusnya, aku tidak akan terlibat. Anda telah tumbuh dan Anda dapat mengambil tanggung jawab pribadi. Izinkan saya memberitahu Anda tentang keluarga ini." Bab 755. Setelah meninggalkan kediaman Mason, David merenungkan apa yang dia pelajari tentang keluarga Mosley dari Mason. Keluarga ini sudah tua dan kuat. Selain Gutranker teratas, ada juga 3 Gutranker yang terlambat dalam keluarga. Tidak hanya itu, mereka juga mendominasi banyak negara kecil dan menengah. Setiap tahun, aliran sumber daya dikirimkan ke keluarga Mosley dari seluruh dunia. Mosley Financial Group adalah salah satu konglomerat top dunia dengan kekayaan tiada habisnya. Meskipun keluarga Mosley bukanlah yang terkuat di antara 5 kekuatan besar dunia, namun hal itu cukup menakutkan. David mengukur kesenjangan antara dirinya dan keluarga Mosley. Selain memiliki Gutranker teratas di kedua sisi, faktor lainnya pada dasarnya adalah dunia. Memisahkan, apa yang harus aku lakukan? David berpikir kali ini, dia telah mengalahkan pewaris baris kedua dari Mosley dengan sangat baik. Dilihat dari kekuatan keluarga Mosley, mereka tidak akan pernah menyerah. Pihak lain tidak hanya tidak akan menyerah, tapi dia sendiri tidak akan memaafkan keluarga Mosley. Mudah, cepat atau lambat, kedua belah pihak akan bertabrakan. Oleh karena itu, dia harus bersiap sepenuhnya. David kembali ke tempat Pearl menginap. Dia diam-diam memasuki ruangan dan melirik Pearl. Ketika dia melihatnya tertidur lelap, dia mengira dia pasti lelah karena dia tidak tidur sepanjang malam. Oleh karena itu, dia meninggalkan kamar dan mulai menyibukkan diri di dapur. Saat ini, teleponnya berdering. David mengambil telepon untuk melihat dan ternyata itu dari Julia. "Halo, Jules," sapa David setelah menjawab. "David,
apakah 3 orang yang kita tangkap pagi ini berasal dari keluarga Mosley? Tanya Julia. Ya, jawab David. Apa yang ingin kamu lakukan dengan mereka? Jangan bunuh mereka dulu. Aku membutuhkannya untuk sesuatu. Manajer Mosley Financial Group di Summerland menghubungi saya dan meminta saya untuk segera melepaskannya. Selain itu, dia menuntut penjelasan dari kami atau berisiko menimbulkan kemarahan Mosley Financial Group. Abaikan mereka, aku akan menangani ini. Jika orang ini bisa membuat manajer Mosley Financial Group di Summerland begitu gugup, dia pasti bukan orang yang sederhana. Memang, dia pewaris kedua keluarga Mosley. Namanya Walt Mosley. Jelas tidak mudah menjadi pewaris generasi kedua di generasi ini. Julia terdiam beberapa saat dan berkata, David, apapun yang kamu lakukan, aku akan mendukungmu sepenuhnya, tetapi kamu harus berhati-hati. Jangan menempatkan diri Anda dalam bahaya. Keluarga Mosley sangat kuat. Jika kamu tidak bisa menangani ini, beritahu kakek buyutku. Aku tahu, terima kasih, Jules. Tapi jangan bilang pada Pak Tua Stefani untuk saat ini, dia sedang menunggu ikan mengambil umpan, dan saat ini kita berada di titik paling kritis. Dia tidak boleh diganggu, kalau tidak ikannya akan lari. Tetapi bagaimana jika keluarga Mosley membalas dendam? Tidak apa-apa, serahkan padaku. Percayalah, aku bisa mengatasinya. Baiklah, hati-hati. Aku tahu. David menutup telepon dan hendak melanjutkan memasak. Tiba-tiba, dia melihat Pearl berdiri di pintu masuk dapur. Nona Mutiara, Anda sudah bangun, apakah kamu lapar? Duduklah sebentar, makanannya akan segera siap, kata David. Pearl menatap kosong ke arah David dan tidak melakukan apapun. Namun, air mata mengalir tak terkendali di wajahnya. Ada apa Nona Mutiara? Apakah Anda merasa tidak enak badan? Apakah Anda merasa sakit? David berjalan mendekat dan bertanya dengan prihatin. Mutiara memeluk David. Lalu, dia berkata sambil menangis, David, kenapa kamu begitu baik padaku? Tidak bisakah aku membiarkan dia melakukan apapun yang dia mau padaku sampai aku kehilangan semua harapan padamu? Ini akan menjadi yang terbaik untuk semua orang. Mengapa kamu harus menanggung beban yang begitu berat dan menyinggung musuh yang begitu kuat hanya agar kamu bisa menyelamatkanku? Apa yang harus saya lakukan sekarang? Mengapa aku harus tetap hidup jika aku tidak memilikimu? Nona Pearl. Saat David hendak mengatakan sesuatu, Pearl memotongnya. Jangan bicara, cium aku. Hah. Saat David mengeluarkan suara, Pearl menempelkan bibirnya ke bibirnya. 10 menit kemudian, keduanya akhirnya berpisah. Nona Pearl, kamu harus istirahat. Makanannya akan segera siap, kata David. Tidak, biarkan aku membantumu, jawab Pearl, wajahnya memerah. Bab 756. Keduanya sibuk membuat makanan bersama di dapur. Meja makan mewah pun segera ditata. David, apakah keluarga Mosley akan membalas dendam setelah kita menyinggung perasaan mereka? Saya mengetahui bahwa keluarga mereka menakutkan ketika saya berada di luar negeri. Ini semua salahku. Aku harap aku tidak pergi ke pesta itu supaya aku tidak bertemu dengan si brengsek Walt itu, kata Pearl dengan nada mencela sambil makan. Tidak apa-apa, Nona Pearl. Bahkan aku sangat kuat sekarang dan ternyata tidak takut pada mereka sama sekali, kata David sambil tersenyum. Benar-benar, tentu saja, jika kamu tidak percaya padaku, tunggu dan lihat saja. Aku akan segera memberimu kejutan. Oke, aku percaya padamu. Di malam hari, David masih tidak tinggal bersama Pearl, tapi dia tetap di seberang Pearl. Meskipun dia melihat keinginan di mata Pearl, dia belum bisa melakukannya. Sambil duduk di atas tempat tidur, David sedikit heboh saat melihat poin borosnya yang baru melewati 10.000. Jika dia bisa meningkatkan kekuatan mentalnya ke level dewa, maka dia akan lebih percaya diri untuk melawan keluarga Mosley sendirian. Kelemahan terbesarnya saat ini adalah kurangnya pengalaman bertempur. Dibandingkan dengan para master yang telah berpindah sejauh ini dari pertempuran tingkat rendah ke puncak Gatranker, dia masih jauh tertinggal. Selain itu, kekuatan pikiran menjadi alat tawar-menawar yang penting baginya untuk menutupi kekurangannya. Semakin kuat kekuatan pikirannya, semakin jernih pikirannya. Selain itu,
persepsinya akan meningkat dan kecepatan reaksinya juga akan lebih cepat. Tidak peduli seberapa kaya pengalaman tempur musuh, dia akan dapat dengan cepat menemukan cara untuk menghadapinya. Itu adalah kartu trufnya melawan Gutranker top lainnya. Berdasarkan pengalaman masa lalu, terobosan atau peningkatan kekuatan mentalnya tidak akan mempengaruhi karakternya. Dia sekarang adalah Gutranker teratas. Jika dia meningkatkan kekuatan pikirannya, dia akan tetap menjadi Gutranker teratas, kecuali kekuatan pikirannya mencapai level Tuhan 10, yang merupakan maksimum. Jika kekuatan fisik dan mentalnya berada pada batas ganda tingkat dewa, dia akan melangkah lebih jauh dan melampaui puncak tingkat dewa untuk terus mengambil langkah kecil ini ke depan. Saat ini, terobosan dan peningkatan kekuatan mental tidak akan mempengaruhi wilayahnya, tetapi akan tercermin pada reaksi dan persepsinya. Kekuatan mentalnya telah ditingkatkan dari batas luar biasa ke tingkat dewa, yang merupakan lompatan besar. Kita harus tahu bahwa jika fisik seseorang ditingkatkan dari batas luar biasa ke tingkat dewa, dia dapat meningkat dari setengah ke tingkat dewa untuk menjadi dewa. Pangkat wali. Sama seperti tubuh fisiknya, ia perlu mengonsumsi 10.000 poin kemewahan untuk meningkatkan kekuatan mentalnya. David yakin manfaat yang akan dinikmatinya akan sangat besar. Dia melihat titik-titik indah di panel sistem. 10.192 poin. Tombol plus muncul setelah kekuatan pikiran. David mengkliknya tanpa ragu-ragu. Sebuah jendela muncul. Tuan rumah, apakah Anda yakin ingin meningkatkan kekuatan pikiran Anda? Peningkatan ini akan menelan biaya 10.000 poin kemewahan. David memilih ya. Sistem segera menjadi hitam. Kemudian, David merasakan sakit yang menusuk di kepalanya seperti terkoyak. Dia memegang kepalanya dengan kedua tangan dan berbaring di tempat tidur, menahan rasa sakit yang luar biasa. 1 menit, 3 menit, 5 menit, rasa sakitnya akhirnya hilang secara bertahap. David membuka matanya. Dia merasa seolah jiwanya telah diangkat ke tingkat yang lebih tinggi. Otaknya belum pernah sejelas ini sebelumnya. Perasaan ini terlalu indah untuk diungkapkan dengan kata-kata. Bab 757. Kekuatan mentalnya telah ditingkatkan ke level dewa, dan ini membuat hati David yakin. Dia merasa seperti dia satu-satunya yang sadar di dunia mabuk ini, jadi dia bahkan sedikit bersemangat untuk mengujinya. Dia benar-benar ingin menemukan Gutranker terbaik untuk bertarung dengannya. Sayangnya, tidak ada peluang yang cocok. David perlahan membentuk ide di benaknya. Pada saat yang sama David semakin bersemangat dengan terobosan kekuatan pikirannya, berita penangkapan Walt di Summerland dikirim kembali ke markas besar keluarga Mosley. Ketika Irwin, manajer Mosley Financial Group di Summerland, mengetahui bahwa Walt sedang ditangani oleh tim disiplin Summerland, dia langsung menyampaikan kabar tersebut. Ini bukan sesuatu yang bisa dia tangani lagi. Meskipun ia segera menghubungi perwakilan kapten tim disiplin Summerland dan memintanya untuk melepaskan Walt sambil mengungkapkan identitas Tuan Walt, pihak lain tampaknya tidak mempercayainya. Ia juga mempelajari tentang tim disiplin Summerland yang baru dibentuk. Itu terdiri dari lusinan keluarga dan sekte tersembunyi di Summerland, ditambah tim naga elit Summerland serta beberapa anggota satuan tugas khusus dan Falcon. Dia bertanggung jawab menjaga stabilitas sosial Summerland. Oleh karena itu, mereka mempunyai kekuatan yang besar. Mereka bahkan berhak bertindak terlebih dahulu lalu melapor di Summerland. Sementara itu, dia hanyalah manajer Mosley Financial Group di Summerland. Di mata publik, dia sudah berdiri di puncak lingkaran keuangan. Namun, untuk departemen resmi dengan otoritas nyata, dia hanyalah seorang utusan yang bekerja di bawah orang lain. Dia menghubungi beberapa mitranya untuk mencoba menekan Summerland dengan mereka. Namun, ketika keluarga dan perusahaan yang bekerja dengan Mosley Financial Group mendengar bahwa pihak lain adalah tim disiplin Summerland, mereka bergegas pergi seperti tikus yang bertemu kucing. Mereka sama sekali tidak ingin terlibat. Meskipun tim disiplin Summerland baru dibentuk beberapa hari yang lalu, tidak ada kekuatan di Summerland yang berani menyinggung perasaan mereka sekarang. Irwin juga sangat bermasalah saat ini. Masalah ini melibatkan dua kekuatan besar dunia. Tanpa penyelesaian damai, hari-harinya sebagai manajer Mosley Financial Group di Summerland akan berakhir. Pada saat itu, statusnya juga akan turun.
Irwin bahkan mulai mengeluh tentang Pak Walt, dasar anak hedonis yang hanya memikirkan penisnya saja. Ada begitu banyak wanita cantik di luar negeri yang bisa Anda dominasi, tapi Anda harus mencintai wanita Summerland. Kamu bahkan mengikutinya ke Summerland. Besar, Anda menyebutkan tim disiplin yang kini menjadi pusat perhatian di Summerland. Terlepas dari kenyataan bahwa Anda telah terluka parah dan ditahan, Anda bahkan ingin menimbulkan masalah bagi saya. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana Anda menjadi pewaris kedua keluarga Mosley. Irwin hanya bisa berdoa agar kedua belah pihak bisa menyelesaikan masalah ini dengan damai dan tanpa keributan. Jika tidak, akan sulit bagi Mosley Financial Group untuk mempertahankan pijakannya di Summerland. Dan dia, manajer Mosley Financial Group di Summerland, juga akan kehilangan perannya. Bab 758 di dalam kastil kuno dan mewah di Falconia. Beberapa eksekutif inti keluarga Mosley sedang mendiskusikan bagaimana menekan Summerland untuk menyelamatkan Walt, pewaris kedua keluarga Mosley. Saya menelepon semua orang di sini hari ini untuk membicarakan sesuatu dengan Anda. Belum lama ini, saya menerima kabar dari Mosley Financial Group cabang Summerland bahwa Walt terluka parah dan ditahan di Summerland. Mari kita bahas bagaimana kita harus mengatasi masalah ini. Kepala keluarga Mosley yang duduk di kursi depan, Paolo Mosley, mengumumkan. Apa? Walt ditahan di Summerland dengan luka serius. Kapan dia pergi ke Summerland? Aku melihatnya beberapa hari yang lalu. Paolo, apakah beritanya akurat? Summerland sedang dalam kekacauan saat ini, beraninya mereka membela keturunan langsung keluarga Mosley. Saya juga mempunyai keraguan yang sama. Apa yang telah terjadi? Para eksekutif inti dari keluarga Mosley yang hadir bertanya. Berita itu akurat. Cerita umumnya adalah Walt bertemu dengan seorang wanita Summerland dan mengejarnya, tapi kemudian dia ditolak oleh pihak lain. Setelah itu, wanita tersebut kembali ke Summerland sedangkan Walt terbang ke Summerland kemarin. Identitas wanita itu tidak boleh sederhana. Walt hanya membawa 2 orang pangkat dewa setengah jalan bersamanya, jadi dia akan ditahan di Summerland seperti yang diharapkan. Paolo menjelaskan masalahnya secara singkat. Yang lain tahu bahwa Walt adalah keturunan langsung dari keluarga Mosley, tapi mereka berani melakukannya. Apakah itu seseorang dari penguasa Summerland? Tepat. Ini adalah cabang resmi Summerland yang baru dibentuk, tim disiplin Summerland, yang juga merupakan departemen dengan kekuatan terkuat di antara semua departemen Summerland, kata Paolo. Jadi, apa lagi yang ingin kamu katakan? Kirim pesan langsung ke Summerland atas nama keluarga Mosley dan tanyakan apa yang mereka inginkan. Apakah mereka ingin bertengkar dengan keluarga Mosley? Kami telah berbaik hati untuk tidak mengganggu mereka selama periode khusus ini, namun mereka berani datang untuk menyakiti kami. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang baik bagi mereka, kata mendiang Gatranker lainnya dari keluarga Mosley. Saya setuju, saya setuju, saya setuju, kata yang lain. Beruang, beritahu kami pendapatmu. Paolo memandang seorang pemuda berusia 30-an dan bertanya. Pemuda ini merupakan pewaris pertama keluarga Mosley, Bear Mosley. Dia juga bermitra dengan Walt. Ya, kakek. Bear berdiri dan menjawab dengan hormat. Kemudian, ia melanjutkan, saya rasa karena Summerland mengetahui bahwa Walt adalah keturunan langsung dari keluarga Mosley dan masih berani bertahan hidup di Summerland, mereka pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Jika kami bernegosiasi dengan Summerland atas nama keluarga, kami keluarga Mosley juga akan berada dalam dilema hingga mereka menolak kami. Semua orang tahu bahwa prajurit Summerland sedang menurun dan negara akan segera runtuh, tapi karena itu, semua orang takut dengan serangan balik terakhir Summerland. Tidak bijaksana bagi kita untuk memusuhi Summerland sekarang. Jika negosiasi gagal, keluarga akan malu jika kita tidak melakukan apapun terhadap Summerland. Di sisi lain, jika kita mengambil tindakan, kita perlu mengalihkan serangan ke Summerland. Pada akhirnya, kalaupun kita menang, keluarga akan menderita kerugian besar. Kami hanya akan melakukan pekerjaan untuk orang lain yang tidak memberikan manfaat bagi diri kami sendiri, sementara kekuatan pihak ketiga lainnya mendapatkan keuntungan dari perjuangan kami. Setelah Bear mengatakan ini,
semua eksekutif inti keluarga Mosley yang hadir mulai berpikir dengan hati-hati. Paolo mengangguk dalam diam. Tidaklah bijaksana jika menyukai Summerland sekarang. Mereka mungkin hanya melakukan pekerjaan kotor untuk orang lain tanpa menghasilkan keuntungan apapun bagi diri mereka sendiri seperti yang dikatakan Bear. Saat ini, semua kekuatan dunia sedang menatap Summerland. Namun, tidak ada yang mau menjadi yang pertama mengambil tindakan dan membuka jalan bagi kekuatan lain. Oleh karena itu, semua orang hanya menonton. Ruangan itu menjadi hening sejenak. Beberapa menit kemudian, apa yang ada di pikiran semua orang? Anda dapat mengekspresikan pikiran Anda dengan bebas. Kami adalah sedang mencari rencana yang paling masuk akal dan paling sesuai dengan kepentingan keluarga, kata Paolo. Beruang itu benar. Saat ini, tidak pantas bagi kita untuk memulai konflik dengan Summerland. Jika tidak, kita akan menjadi cakar kucing. Ketika saatnya tiba, kekuatan kita akan cepat habis jika kita harus menahan serangan belakang terakhir Summerland. Kami akan melakukan pekerjaan sebanyak-banyaknya namun mendapatkan keuntungan yang paling sedikit, jadi hal ini bukan demi kepentingan terbaik keluarga. Saya setuju. Saya setuju. Saya setuju. Bab 759. Karena semua orang setuju dengan saran Anda, beritahu kami apa yang harus kami lakukan untuk menyelamatkan Walt sekaligus melindungi kepentingan keluarga. Tanya Paolo, beruang tersenyum tipis dan berkata, ketika keluarga Haran diusir dari Summerland oleh kaum Mason, itu bisa saja terjadi. Bisa dikatakan keduanya bertentangan satu sama lain. Baru-baru ini, saya mendengar bahwa keluarga Haran sedang mencari pasangan untuk menguji Summerland untuk mengetahui apakah Mason masih hidup atau sudah mati. Mengapa kita tidak memaksakan ini dan membiarkan keluarga Haran yang memimpin sebelum kita menjelajahi Summerland bersama? Namun, untuk melakukan hal ini, kita perlu memastikan bahwa berita tentang Walt tidak menyebar karena ini juga akan membuatnya semakin menderita. Begitu kami mengetahui status Mason, kami akan menentukan langkah selanjutnya, sehingga meskipun Summerland menyerang balik, hal itu akan ditanggung oleh kita semua bersama-sama. Pada saat yang sama, kami mampu mempertahankan kekuatan kami dan memanfaatkan lebih banyak sumber daya. Paolo memandang Bear dengan setuju dan berkata, saya pikir itu berhasil, bagaimana menurut kalian semua? Saya setuju. Saya setuju. Saya setuju. Semua orang setuju dengan Bear. Di saat yang sama, mereka hanya bisa menghela nafas. Ia memang merupakan pewaris pertama yang dikembangkan keluarganya karena pemikirannya yang sangat komprehensif. Itu semua berdasarkan kepentingan keluarga, dan dia juga memiliki bakat luar biasa. Dia belum berusia 40 tahun, tapi dia sudah menjadi puncak peringkat naga selama beberapa tahun. Mereka percaya bahwa dia akan segera melangkah lebih jauh dan setengah jalan menuju panggung dewa. Keluarga Mosley memiliki penerus yang memenuhi syarat untuk menjalankan bisnis. Tentu saja, ada beberapa orang yang hadir yang terlihat tidak menarik. Di antara mereka ada seorang lelaki tua yang merupakan seorang Gatreng yang terlambat. Dia adalah kakek Walt dan adik dari kepala keluarga Mosley saat ini, Gael Mosley. Bear dikenal oleh seluruh anggota inti keluarga selama cucunya masih ditahan di Summerland. Bagaimana dia bisa bahagia dengan hal ini? Dia benar-benar kalah kali ini. Baiklah, karena sudah diputuskan, sebaiknya kita segera menghubungi keluarga Haran dan memfasilitasi tes ini secepatnya untuk melihat berapa sisa daya tembak di Summerland. Siapa di antara kalian yang bersedia melakukan ini? Tanya Paolo. Paolo, aku pergi. Walt adalah cucuku. Karena dia melakukan kesalahan, sebagai kakeknya, akulah yang harus mengurus ini, kata Gael setelah dia berdiri ini untukmu. Jangan khawatir, Paolo. Saya akan melakukannya dengan baik. David tidak tahu bahwa penangkapan Walt mempercepat rencana Mason. Dengan tambahan keluarga Mosley, keluarga Haran dengan cepat membentuk tim yang tangguh, dan mereka bersiap melakukan perjalanan ke Summerland untuk menguji Mason. Setelah memastikan bahwa Mason benar-benar mati, mereka memperkirakan bahwa semua kekuatan di dunia akan berkumpul dan mulai membagi kue yaitu Summerland. Bahkan jika Mason masih hidup, dia akan berjuang di ambang kematian. Maka dari itu, dia tidak akan bisa melawan tim yang sangat kuat ini.
Meskipun tidak memiliki gut ranker teratas di tim ini, mereka memiliki beberapa gut ranker yang terlambat dan beberapa mid gut ranker. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa selain 5 kekuatan utama dengan gut ranker teratas, tim ini sudah mampu menghancurkan kekuatan apapun di dunia. Tak lama kemudian, berita bahwa keluarga Haran memimpin organisasi multi kekuatan untuk pergi ke Summerland untuk membalas dendam mulai menyebar. Keluarga Haran sengaja melakukan ini. Tujuannya tentu saja untuk menimbulkan keresahan sipil di Summerland. Kalau tidak, mereka bisa saja langsung pergi ke Summerland, tapi ternyata tidak. Alasan penundaan tindakan mereka adalah karena mereka ingin menimbulkan kekacauan internal di Summerland terlebih dahulu. Keluarga Haran tidak hanya menyebarkan berita tersebut, tetapi mereka juga diam-diam menghubungi keluarga Dominic dan Sekte Bintang di Summerland. Mereka meminta keduanya untuk memimpin dan mengganggu stabilitas sosial Summerland terlebih dahulu. Kemudian, keluarga Haran juga memberitahu mereka bahwa Summerland tidak punya waktu untuk mereka saat ini. Ini karena keluarga Haran memilikinya. Mengatur tim yang tangguh dan mereka siap berangkat kapan saja. Begitu beritanya tersebar, langsung menimbulkan keributan di Summerland. Banyak rumor mulai bermunculan yang menyatakan bahwa Mason telah meninggal dan kini keluarga Haran memimpin serangan dari banyak bangsawan berkuasa. Bab 760. Bagaimana Summerland bertahan? Untuk sementara, terjadi kekacauan di seluruh negeri. Kemungkinan seorang seniman bela diri melakukan kejahatan meningkat secara eksponensial. Untungnya, David telah mengirimkan tim disiplin dan menstabilkan situasi untuk sementara waktu. Namun, ini hanyalah solusi sementara. Jika dia tidak bisa menghentikan tim yang dipimpin oleh keluarga Haran, Summerland, negara perkasa yang telah berdiri tegak selama bertahun-tahun, akan segera dilahap. Sumber daya yang tak terhitung jumlahnya akan dijarah dan diduduki oleh berbagai kekuatan di dunia. Daripada membiarkan kekuatan asing mengambilnya, lebih baik membiarkan rakyat Anda berbagi sebagian besar sumber daya. Pada saat itu, jika Summerland hancur total, mereka juga dapat menyumbangkan sumber daya tersebut untuk menyelamatkan nyawa. Itulah yang dipikirkan banyak keluarga. Beberapa keluarga berpikir untuk mengambil semua harta benda mereka dan meninggalkan Summerland untuk mencari tempat yang aman. Bahkan ada beberapa orang seperti itu di tim disiplin. Tentu saja, ada juga beberapa keluarga dan sekte kuat yang melakukan yang terbaik untuk menjaga stabilitas masyarakat Summerland. Keluarga Raja dan Krum hanyalah beberapa di antaranya. Mereka terus mengirimkan orang untuk bergabung dengan tim disiplin sebagai anggota sementara untuk berkontribusi pada Summerland. David sangat senang dengan kekuatan ini. Setelah acara ini selesai, mereka akan mendiskusikan pahala dan amal. Adapun kekuatan di balik perbedaan pendapat, mereka semua akan diusir dari Summerland saat itu. Jika mereka melakukan sesuatu yang berbahaya terhadap Summerland, David tidak akan pernah memaafkan mereka. David tahu bahwa Summerland tidak akan pernah bisa ditembus oleh kekuatan lain. Terlepas dari kenyataan bahwa Mason telah kembali ke puncaknya, bahkan jika Mason sudah tidak ada lagi, dia masih di sini dan dia adalah Dewa Ranker Puncak, pembangkit tenaga listrik tertinggi. Jika ini bukan yang direncanakan Mason, dia pasti ingin menggantikan Mason dan melawan tim yang diorganisir oleh keluarga Haran. Dia ingin melihat berapa banyak orang yang bisa dia bunuh. Kepercayaan diri David meroket sejak kekuatan pikirannya ditingkatkan ke tingkat dewa. Saat ini, dia merasa bisa melawan Mason secara langsung. Tentu saja, dia juga memiliki kemampuan untuk mendukung hal tersebut. Sebelum meningkatkan kekuatan mentalnya, dia sudah menjadi God Ranker teratas. Ditambah lagi, dia mendapat terobosan. Oleh karena itu, kekuatannya secara alami akan meningkat drastis. Summerland memiliki 2 God Ranker puncak yang bertanggung jawab, jadi siapa yang berani mengklaim bahwa mereka bisa memecahkannya. Bahkan jika 4 kekuatan utama lainnya bersatu, gabungan 4 God Ranker puncak di permukaan dan 2 God Ranker puncak yang tersembunyi dalam kegelapan mungkin tidak akan mampu mengalahkan dia dan Mason. Lagi pula, ada kesenjangan antara para God Ranker teratas. Ditambah lagi, kekuatannya akan terus meningkat. Setelah peristiwa besar yang terpilih di Summerland, keluarga Dominic dan Sekte Bintang pindah dari kamp keluarga mereka dan bersembunyi dengan baik. Setelah mendapat kabar dari keluarga Haran,
mereka muncul kembali. Singkatnya, Summerland menunjukkan tanda-tanda awal kekacauan. Bahkan jika mereka mampu menstabilkan pemandangan dan menghentikannya agar tidak runtuh, orang-orang yang tidak mengetahui cerita di dalamnya akan berpikir bahwa mereka tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Kecuali Summerland bisa mengurus tim yang dipimpin oleh keluarga haram. Jika tidak, seluruh Summerland akan segera runtuh. Namun, ini hanya terbatas pada tim-tim papan atas Summerland saja. Orang normal tidak akan merasa jauh berbeda. Mereka akan melanjutkan hidup mereka dan pergi. Bekerja seperti biasa. Sebagai kapten tim disiplin Summerland, David mulai sibuk.